Dan apalagi yang membuat saya galau? Nah, apa Katolik mana? Apa jawabnya? Yang tadinya nantang dari pagi sampai pagi cukup 45 menit. Jawabnya apa? Maaf, kami capek dan ngantuk mau tidur. Karena nggak mungkin ketemu itu, nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Edi Prayetno. Saudara-saudaraku sekalian, sering kita dihadapkan dengan para penginjil, para misionaris, dan saya pernah melihat sendiri beberapa utusan dari mereka, dari sekolah-sekolah teologi. Ini mereka studi banding, istilahnya studi banding atau apa ya, tetapi mereka mendatangi pondok-pondok pesantren umat Islam, kemudian dari beberapa sekolah-sekolah seminari atau sekolah teologi tersebut mereka juga tinggal di dalam pondok pesantren tersebut. Saya mengetahui di Jawa Timur ya, di daerah Lamongan juga, Gresik, beberapa pondok pesantren, bahkan saya lihat di websitenya itu ada foto-foto dikunjungi oleh beberapa sekolah pastoral atau dari para sekolah-sekolah calon-calon biarawati ya. Biasanya mereka tinggal juga di dalam pondok pesantren, melakukan studi banding, karena di pondok juga ada pembinaan untuk lansia, untuk panti jompo, anak-anak yatim dan sebagainya, dan juga mereka beralasan akan studi banding di pondok tersebut. Bahkan mereka menyatu, bahkan saat pengajian pun mereka ikut duduk, ikut mendengarkan, bahkan beberapa sesi mereka juga membuka sesi tanya jawab terhadap masing-masing ilmu agama mereka. Kita mengingat si Saifuddin Ibrahim ya, bagaimana dia akhirnya masuk Kristen itu juga saat itu pondok pesantrennya di Al Zaitun juga didatangi oleh para misionaris ini. Mereka setelah melakukan studi banding di situ meninggalkan sebuah kitab suci. Jadi masing-masing santrinya disebarkan, seluruh santri dapat satu kitab suci mereka. Dan salah satunya adalah si Saifuddin Ibrahim ini. Bahkan saat itu Saifuddin Ibrahim masih menjabat sebagai bendahara di pondok pesantren Al Zaitun. Menurut pengakuannya, setelah dia mendapatkan Alkitab dari para misionaris tersebut, dan Alkitab tersebut akhirnya dibaca-baca, dan Anda tahu sendiri sekarang sudah murtad gara-gara dimasukin para misionaris dan membagikan kitab suci ke pondok pesantren tersebut. Bukan hanya santrinya yang kena, ternyata malah gurunya. Karena waktu itu Saifuddin Ibrahim ya jelek-jeleknya dia saat itu sudah menjabat sebagai bendahara dan juga mengajar di pondok pesantren tersebut. Jadi ini memang cara-cara mereka, kita wajib hati-hati ya. Jadi mereka studi banding dengan pendekatan cinta kasih, pendekatan kemanusiaan, tetapi sekaligus dia juga memberitakan Injil bahkan ke dalam pondok pesantren. Saifuddin Ibrahim kurang apa coba? Bahasa Arab. Pernah di pondok pesantren, bahkan dia akhirnya menjadi guru di pondok pesantren tersebut, malah murtad, dan sekarang luar biasa melawan Islam seperti itu karena dia pernah belajar agama Islam dulunya. Dan kita wajib berhati-hati terhadap hal semacam ini ya. Dan pengalaman ini ternyata juga diceritakan oleh Ibu Dewi Purnamawati yang dari Solo ya, Ustazah Ibu Dewi Purnamawati dari Solo. Beliau juga seorang mantan Kristen. Bertemu dengan saya dalam sesi sama-sama menjadi mentor di klub Kristologi di Trawas 3 hari yang lalu ya. Dan ada yang menarik bahwa pengalaman beliau juga hampir sama dengan yang terjadi yang saya alami di Jawa Timur. Karena saya dulu juga pernah mendatangi pondok tersebut, karena menariknya di pondok tersebut juga menerima setiap tahun itu kunjungan
dari sekolah-sekolah seminari atau sekolah-sekolah teologi, dan itu diposting di websitenya ya, seperti kerjasama antar agama ya. Tetap sebetulnya ini hati-hati juga, karena mereka diam-diam menyelam juga sambil minum air. Dia ingin mempelajari Islam dari sumbernya, dan juga ingin hati-hati, ingin menghancurkan dan juga mengajak orang Islam ini murtad masuk ke dalam agama mereka. Ini memang ilmu mereka memang dipelajari di situ, dan itu memang wajib para mahasiswa-mahasiswanya, para calon-calon seminari, para calon-calon penginjil, para calon-calon pendeta, para suster dan sebagainya, itu memang disuruh mempelajari Islamologi. Karena di dalam SKS mereka, sekolah teologi mereka itu ada SKS mempelajari Islamologi. Bagaimana dengan muslim? Maka apakah muslim harus diam saja? Kita juga wajib dong mempelajari Kristologi. Tidak ada salahnya masing-masing belajar. Karena Anda belajar Islamologi, kita juga belajar Kristologi. Itulah sebabnya saya untuk periode yang kedua kemarin kita mengadakan diklat Kristologi untuk calon-calon dai, calon-calon ustadz yang diperuntukkan pada para mahasiswa sekolah-sekolah Usuluddin, kemudian takmir masjid, remaja masjid, dan pemuda masjid, terutama juga calon-calon ustadz atau calon kiai yang akan menamatkan pendidikan mereka di sekolah-sekolah Islam ya. Di sini kalau kita kembali ke pengalaman Ibu Dewi Purnamawati tadi, beliau ternyata juga pernah diundang dalam acara semacam ini di Jawa Tengah ya. Dan ternyata di sana ada sesi tanya jawab. Dan di sini ada hal yang menarik terjadi. Coba kita lihat videonya. Dan apalagi yang membuat saya galau, dasar beragama. Ya. Tanggal 8 Januari tahun 2008, saya sama Pak Lasiman. Ya. Kalau Pak Lasiman diundang, saya tamu yang tidak diundang. Saya sama suami saya. Jadi ketika itu ada program dari sekolah teologi ya, Live in Pondok Pesantren. Jadi mereka tinggal di pondok pesantren untuk mempelajari keadaan pondok. Dan betapa kiai pimpinan pondok itu ya tidak memikirkan set efek dari acara itu. Ketika itu mau diadakan dialog dari pagi sampai pagi. Ya. Saya dikasih tahu, kemudian saya sama suami saya berangkat ke sana. Saya pikir saya sampai sana sudah terlambat, ternyata belum. Ya. Nah, apa yang terjadi di acara Live in Pondok Pesantren? Itu ada 20 pastor dari Amerika, dari Triakarya Jakarta, dari Sanata Dharma Jogja. Itu pendidikannya sudah S3. Terus yang laki-laki keliling ke Pondok Putri itu OT-OT, pakai sarungnya cuma 3/4, kemudian pakai kaos tank top. Itu keliling di Pondok Putri. Saya kalau sudah ini Pak Kiai ini piye toh? Ya. Terus yang perempuan, pakai celana ketat begitu, keliling di Pondok Putra. Jadi Pak Kiai ini gimana? Ini betul-betul. Nah, akhirnya apa? Dialog baru terlaksana jam 8:30 malam. Ya. Peraturannya mereka menyampaikan setengah jam, nanti kita menyampaikan pertanyaan juga setengah jam, nanti gantian kita dari pihak Islam menyampaikan setengah jam, mereka mendebat kita setengah jam. Dan mereka cerita bla 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 bla, ajaran kasih, penuh kasih dan lain sebagainya. Ya. Dan setengah jam kemudian kita disuruh bertanya. Saya tanya, kalian orang Amerika S3, kalian punya dasar beragama, punya dasarnya apa? Alkitab. Dasar saya Al-Quran, tapi saya tidak bilang kalau saya mantan kafir. Ya. Sekarang mari kita
mencari di Alkitab Anda, mencari di Alkitab Anda, saya akan tunjukkan di Al-Quran perintah beragama. Anda tunjukkan perintah beragama Islam atau beragama Katolik, Kristen. Saya akan menunjukkan perintah beragama Islam. Dia bilang iya. Ya, akhirnya, wah sudah diskusi kayak tawon itu bengong gitu ya. Dia maju satu. Kami ini kasih, enggak butuh kamu bilang kasih, enggak. Tunjukkan di Alkitabmu. Mana perintah beragama Kristen atau Katolik mana? Apa jawabnya? Yang tadinya nantang dari pagi sampai pagi cukup 45 menit. Jawabnya apa? Maaf, kami capek dan ngantuk mau tidur. Karena nggak mungkin ketemu itu, nggak ada. Ya. Ada satu pertanyaan, sebetulnya ini pertanyaan yang pertanyaan kaum awam ya, nggak usah kita yang mendetail jelimet mau untuk bertanya kepada para, kalau kita bertemu dengan para misionaris ini contoh ya, kita nggak usah jauh-jauh lah mempelajari ilmu mereka secara jelimet panjang lebar dalam ya. Memang itu untuk kelas-kelas kristolog yang sudah mampu di tingkat dasarnya. Tetapi untuk kaum awam ini sudah dicontohkan oleh Ibu Dewi bagaimana pertanyaan kaum awam ini ternyata tidak akan bisa dijawab oleh tingkat pendeta profesor sekalipun, bahkan yang bergelar S3, S2, S1. Dan ini sebetulnya pertanyaan dasar, yaitu apa? Perintah beragama di dalam Alkitab mana? Apakah Yesus pernah memerintahkan Anda untuk menjadi atau beragama Kristen atau Katolik? Coba tunjukkan ayatnya. Ini kalau Anda ajukan pertanyaan semacam ini kepada para pendeta sekelas profesor sekalipun, saya jamin dia tidak akan bisa menjawabnya. Ini pertanyaan anak-anak ya, orang-orang awam ya, pertanyaan orang awam yang tidak usah mempelajari kristologi terlalu mendetail. Jadi pertanyaan ini coba Anda ajukan kalau Anda bertemu dengan seorang misionaris misalkan ya, yang masuk ke kampung-kampung. Biasanya ini para saksi-saksi Yehova itu yang sangat intens masuk ke kampung-kampung menginjili Anda, atau Anda menjadi salah satu santri, atau Anda menjadi salah satu santri di pondok pesantren, kemudian pondok Anda didatangi oleh kaum para misionaris ini yang berdalih ingin studi banding atau mempelajari agama Islam di pondok Anda. Coba Anda ajukan pertanyaan ini seperti pertanyaannya Ibu Dewi tadi, mana perintah dari Yesus, perintah beragama Kristen atau Katolik? Nah, ini perintah dulu ya, perintah dulu, belum nanti kalau menyangkut masalah tata cara ibadah, syariat dan sebagainya, nonsen, mereka pasti tidak akan bisa menjawabnya. Syariat Yesus mulai awal sampai Yesus tidak ada itu masih memakai syariatnya orang Yahudi. Yesus mulai datang sampai akhir itu masih beribadah di sinagog dan membaca gulungan-gulungan kitab Taurat. Kitab Injil satu ayat pun itu belum ada, meskipun di dalam Alkitab dikatakan Yesus kemana-mana memberitakan Injil, tetapi yang diberitakan Yesus, Injil Yesus, bukan tertulis tetapi hanya lewat kata-kata ya. Jadi belum ada kitab Injil yang tertulis. Dan kalau Anda bertanya kepada Yesus, kepada jemaat atau pada umat Kristen, mana ada perintah untuk melakukan atau kami harus beragama Kristen atau kami harus beragama Katolik, mereka tidak akan bisa menjawab karena tidak ada ayatnya. Benar betul apa yang dikatakan Ibu Dewi tadi, tidak ada ayatnya. Jadi Anda jangan gampang dipengaruhi, gampang menjadi murtad hanya gara-gara rayuan cinta kasih, hanya mengedepankan hukum kasih dan sebagainya. Seperti di agama Islam tidak ada saja, di agama Islam juga ada lah hukum kasih. Di semua agama hukum kasih ada.
hablum minallah dan hablum minan nas. Ini adalah intisari dari hukum kasih. Yesus, bukankah Yesus mengatakan cintailah manusia seperti engkau mencintai dirimu sendiri, dan cintailah Allah dengan segenap hatimu. Itu dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Islam mengajarkan ini. Jadi berhentilah Anda berkoar-koar hanya demi cinta kasih menyebarkan agama Kristen di umat Islam ya. Demikian saudara-saudaraku, semoga Anda paham dengan sedikit trik ini, bukan trik ya, apa ya, memberikan sebuah tip jika Anda berhadapan dengan seorang yang menginjil, atau Anda berhadapan dengan seorang apologet Kristen sekalipun. Coba Anda tanyakan ini, mana dasarnya di dalam Alkitab, saya harus beragama Kristen atau saya harus beragama Katolik? Dasarnya dulu, nanti menginjak syariatnya ya, nanti seri syariat dan sebagainya nanti akan saya bahas belakangan. Dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.